sesi ngobrol seputar seni. Oke, kali ini bersama Mas Pardiatmoko atau akrab dipanggil Mas Moko, seorang MC kondang. Aku nggak dikira kalau dinner. Apa kabar Mas Moko? Ya, selamat. Ini menyebutnya apa ya? Selamat Apa jumpa nih? ya? Selamat jumpa. Suasananya kita nggak perlu disampaikan. Orang perlu sampaikan. Soalnya nontonnya apa? Isawan bengi. Bahkan subuh barang nonton. Iya. Ya, sehat lah. Hari ini kita harus menyehatkan terus. Menyehatkan. Ya, iya. Ini kan ulang tahunnya. Nontonnya siapa? Ulang tahun dunia. Ulang tahun dunia. Perkovitan. Oh iya ya. Iya, Ini Maret. oh, Ini Maret. iya. Tapi sini udah ulang tahun. Wah, aku tadi kelingan tahun kemarin itu masih banyak job loh hari-hari. Nah kayak itu, gini. kenapa saya selalu mengingat bahwa COVID itu ulang tahun? Karena di masa itulah selama setahun kita itu kondisinya drop masalah job. Iya. Wah, tenan. Setahun keempat lagi. Iya. Biasanya job jobo. Job jero malahan job ya. Lah, job jero. Aku mbiyen ning jero anu ya, markas TNI barang itu. Tahun kemarin itu, waduh. Ini kegiatan apa, Mas? Ya, hari ini kegiatannya sebenarnya juga sama seperti teman-teman yang lainnya. Berkarya. Mungkin tapi untuk eksplorasinya awal-awal malahan ya. Awal-awal pandemi dulu sempat bingung, terus akhirnya punya ruang untuk gerak di digital, sosial media. Iya. Karena yo nge-MC ora enek panggung itu arep ngopo, arep omongan karo sapa, arep bojone dhewe wis biasa kan gitu. Nah, akhirnya buat konten-konten beberapa karena kebetulan basic saya kan MC humor ya. Ya. Jadi sama teman-teman komedian Solo, ada Mas Tony Belok Kiri, ada Mas Cepi, ada Mas Mamang, Mas Tera dan lain sebagainya. Itu cuma jenenge menungso, Ya. lama-kelamaan ini kok titik jenuh ada pasti. Titik jenuh. Pengen buat sesuatu yang lain lagi apa begitu. Tetap maksudnya ngomongan kayak ini wong loro terus ini kan terus saya nonton ora enek gitu loh maksudnya. Akhirnya kan butuh eksplorasi gitu. Iya. Ya akhirnya anjang sana anjang sini tapi dengan prokes juga. Iya. Datang rakyat ning nggon arisane bapak-bapak gojekan dhewe untuk meluapkan ide-ide kan. Ya, karena dengan bersilaturahmi dengan kawan baru atau kawan lama itu kan pastinya jadi punya ilmu tambahan toh. Iya. Sing ra mudeng. Pone kadang-kadang kita keluar dari out of the box bahasanya. Out of the box. Out of the box. Nah, itu keluar dari sesuatu yang biasanya kita lakukan. Iya. Nah, contohnya biasanya gojek gojek, kesenian. Dulu saya juga senang berteater, kemudian bermusik. Nah, sampai akhirnya basicnya di dunia entertainment. Nah, terus ketemu karo paguyuban pemancing, jadi kan omongannya rada beda. Ini ngomongnya jebule lucu-lucu juga. Malah kalah lucu aku malah. Mereka lebih natural lah. Ketemu sing gantangan seneng manuk. Iya lucu-lucu lah. Itu salah ternyata ilmu kita dapat banyak di situ gitu. Jadi kalau kita mau keluar dengan bersosial dengan yang lain itu akhirnya kita dapat ilmu yang banyak. Sebenarnya ini juga bentuk salah satu bersosial, makanya kan namanya sosial media. Salah satunya kontennya adalah YouTube kan. Ya. Nah, makanya kita berbagi ke teman-teman. Ternyata kayak to sing panggah kayak jarine sing wonge gede, gondrong, medeni. Ora gede lho jane. Gede gondrong, medeni ngono. Oh ternyata wonge ya grapyak. Lah itu loh dengan seperti ini loh. Iki tak lem lho iki gitu Iya. Gen munggah gitu ya. Ngono kok bariki subscribe mundak langsung 300 lho. Amin. Lho, wis muncul subscribe-ku 300. Mundak 300. Oh, mundak 300. Iya. Itu loh. Iku wis muncul ya. Bagus kalangi 300 lah ya malah tapi ini saya Gimana? apresiasi juga loh dengan Mas Panggah ya. Itu untuk ngobrol Seputar seni. Ngobrol seputar seni. Ya. Ngobrol seputar seni ini satu konten yang menarik sebenarnya karena beberapa podcast yang lainnya kan cenderung ngerasani. Nah, ini ngerasani juga tapi ngerasaninya berbau seni. Nah, karena kita hidup ini jujur boleh ya kita hidup kan di Solo Iya. Di Solo kan banyak praktisi seni yang luar biasa menurut saya. Nah, di sini mungkin dengan wadahnya ini nanti bisa mengenalkan di seluruh dunia dan akhirat. Temen tuh. Nyicil lah. Oh, nyicil iya. Nah, itu bahwa Solo itu masih banyak seniman-seniman yang berkarya. Ya. Sebenarnya kalau kita singgung banyak di masa pandemi ini lebih banyak lagi yang berkarya secara virtual khususnya. Ya. Nah, di sini kita negaskan aja nanti gitu loh. Saya hidup di Solo, jujur
tempat yang paling buat saya paling nyaman. Nyaman, sak nyaman-nyaman nih. Konco ki wis penak-penak, apa-apa murah, enak. Arep ning endi wae penak. Ya raketan saya kira untuk macet ning kan. Minimal kan kita masih punya tempat untuk mengeksplorasi gitu. Iya. Aku nek ora nyaman aku ora mungkin nganti 15 tahun. Oh iya ya, kowe anu ya. Aku asli Purwodadi. Purwodadi ya, luar biasa. Saya asli Purwodadi tinggal di Solo 15 tahun. 16 berarti kisan. 16 tahun aku di Solo. Wah, kuwi cara bocah pura ya wis lulus SMP kuwi. Bocah wis lulus SMP kuwi. Ya tapi kan apa namanya? Bukan berarti kita meninggalkan. Malah sekarang saya tidak di Solo loh kalau boleh dikatakan. Oh iya. Kakaknya itu di Solo. Tapi tinggalnya sekarang di Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Ya. Jane guru lompat jembatan tok sih. Iya. Wis dadi Sukoharjo ngono lho. Guru. Lompat bacem gitu Ora no. Sukoharjo kuwi juga Etan. Oh, Etan. Etan itu Mojo. Oh, Mojo. Ya. Nah, di situ jadi tetap aura-aura Solo ini tetap masih ada. Oh, sik mambu Solo. Kuwi mbiyen jek Solo kuwi. Solo. Surakarta Hadiningrat. Oke. Ini kan katanya kemarin juga bikin podcast di kampus. Nah, itu bantu teman sih sebenarnya, bukan saya. Oh ya. Jadi ya sama sih. Ternyata bukan hanya kita di wilayah seniman ya, semuanya terdampak COVID itu ya. Semua Mas itu Mas. Sampai di dunia pendidikan itu kan saya juga sampai saya menjadi praktisi ya. Cara praktisi garis bawah saya, praktisi ya. Karena tahun ini juga tahun finalisasi saya. Oh gitu ya. Jadi di senjata gue. Saya bantu teman lah. Satu rumpun di sana bingung ora tahu ketemu tatap muka, terus apa namanya? Kita pengen sharing ilmunya bagaimana. Akhirnya buat podcast sama idenya dengan obsesi. Jadi buat podcast wilayahnya pendidikan tapi lebih ringan, lebih renyah, lebih santai gitu. Intinya biar yang di rumah mungkin ketika mereka bingung untuk cari konten soal apa namanya pendidikan ada. Khususnya ini untuk calon-calon guru SD pada saat itu. Oh, PGSD. Karena judulnya PGSD. Ya itu. Ini ya nanti kalau mungkin di channel ini bisa bantu subscribe juga nanti. Oh iya. Channelnya PGSD Univet. Mampir ke channelnya apa? PGSD Univet. PGSD Univet. Nah, ini silakan mampir. Baru apa namanya? Beberapa episode lah. Oh ya. Oh ya, itu kaitannya juga dengan kesenian ya. Karena kemarin juga saya membantu juga dalam kegiatan ada ini yang tahun keempat itu gelar seni budaya. Oh ya. Ya. Jadi di jurusan PGSD tersebut itu juga ada apa namanya praktek istilahnya, praktek mahasiswa untuk mata kuliah drama dan tari. Kemudian saya membuat inisiatif sambil menyelam minum air ya. Jadi mahasiswa juga dapat satu tempat untuk mengapresiasikannya dalam bentuk pertunjukan. Nah, saya mendapatkan konten. Nah, kan lumayan. Gitu ya. Jadi akhirnya kita buat sebuah pergelaran di tahun pertama sampai tahun keempat. Ini kelima kemarin. Berarti tahun keempat itu kita berpindah-pindah. Itu pertama di dalam kampus 1 dan 2 tahun pertama itu di kampus, di auditorium, kemudian tahun ketiga itu di mall. Oh, salah satu mall di Sukoharjo. Ya, di Solo Baru. Itu kemudian yang keempat itu di Taman Budaya Jawa Tengah. Dan tahun kelima harusnya kita juga mau ke sana lagi. Ternyata kondisinya seperti ini, kita buat secara virtual. Kita di salah satu tempat di Rumah Banjarsari. Di Rumah Banjarsari itu kita pinjam tempatnya untuk pembuatan video virtualnya. Nah, itu sebenarnya pengen juga ngelibatkan Mas Panggas dari kemarin. Orang Jawa. Repotnya posisi repot podcast terus gini iki kok meh tak repot iku malah keter lah. Podcast ki santai kok. Saya kan juga cuma ngobrol. Iya, ngobrol ki gawe ndak dino kok. Nah, itu kegiatan itu kan sebenarnya itu kalau saya kan belum istilah wong Jawa urung lilo ngono lho. Kenapa? Saya kan dunianya sudah jauh ya sebenarnya di dunia entertain. Walaupun dekat tapi saya tidak jaraknya kalau dengan dunia kesenian yang saya dan teman-teman Panggas itu udah jaraknya jauh. Di ketoprak, sebenarnya di apa namanya teater dan sebagainya itu satu banget. Makanya saya mendekatkan diri dengan gen iso silaturahmi karo konco ini politikku jane. Membuat sebuah apa namanya pertunjukan
ujian pertunjukan semacam ini itu sebenarnya adalah politik saya untuk bisa melibatkan teman-teman. Ya, kadang teman tak libatke, itu kan bisa ketemu jagongan dan lain sebagainya. Nah, entah sebagai juri ataupun sebagai mentornya mereka. Ya, akhirnya selama 5 tahun ini bulan Januari kemarin kelima itu berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Nanti juga di channelnya PKJ sudah diupload itu bentuk pertunjukan yang diapresiasi oleh mahasiswa. Alhamdulillah itu nanti akan ada gelar seni terus sampai setiap adanya jadwalnya Desember. Desember, tapi kemarin mundur di Januari dikarenakan ya semuanya mundur karena Covid gitu ya. Itu. Jadi harapannya nanti ke depannya bisa punya ruang publik yang lebih leluasa. Karena gini, susah ya. Jadi aku kalau boleh jujur, saya tuh heran dari dulu. Saya orang Solo, tapi kemudian saya terpaksa atau akhirnya ini dipaksa aku kepaksa sih jadi. Tapi mau tidak mau lah, mau tidak mau saya harus bermuara di wilayah selatan Solo, di Sidoarjo. Nah, di situ saya menganggap bahwa ketika ini Gojek satir. Yeah. Ketika kesenian, informasi apapun itu kalau sudah melewati jembatan Bengawan Solo ini Bacem itu koyok mandek gitu. Hilang. Saya tuh heran. Sehingga akhirnya saya tuh harus mau nggak mau secara kerelaan dengan teman-teman itu ya wes ayo sak rombongan dhewe sing hijrah. Neng Solo kudu golek informasi karena ilmu harus dicari. Nggak mungkin kan kita datang sendiri, tapi harus dicari. Maka dari situ akhirnya cara satunya ini tadi menggunakan media pertunjukan. Kemudian saya pun juga kalau tujuannya untuk mendapatkan tambahan informasi dan perkembangan dunia kesenian. Nah, itu makanya saya ajak mereka ke sini. Walaupun dari total sing jumlah mahasiswa ki mes 150 muncul, bahkan 200-an lah. 200-an itu engko sing nyantol ya ora ketang 10 gitu kan lebih baik daripada tidak sama sekali. Harapannya seperti itu. Yo ngono kuwi kutune. Tapi meneh ati marah bae. Lah iya, itu apalagi kalau kita bicara soal masalah kesenian saat ini yang mampet ini. Mas Mangga sendiri saya tak tekoki balik ganti. Nah, kondisi seperti ini terus ngakali ini piye coba? Selain ini ngobsesi, ini kan salah satu ngakal ini. Sebelumnya ini kan baru saja toh ini. Lagi wae Januari Februari. Lah sing saka Maret kan ketemu Januari mes setani ngopo terus sana yo. Tak tekoki. Saya pengen ini saya tanyakan itu karena saya pengen golek ilmu juga. Karena saya juga bingung, kan ngopo ngono jane. Ngopone ya bersabar kuwi Mas. Wah, bersabar tok lah terus apa ya dhewe gur ndodoki tangga golek utangan wae. Yo enggak ya yang jelas Pak awal-awalnya itu saya enggak begitu setuju. Ketika kita di ruang seni pertunjukan terus digawe virtual jenenge kan ora seni pertunjukan. Iya no. Seni pertunjukan itu seni yang dinikmati dalam ruang dan waktu yang sama. Nah. Lah kowe momone kuwi ngertine apik karo ora wis diedit kan ngerti. Oh lah iya. Itu. Padahal kan tuntutannya ketika seniman panggung, seniman seni pertunjukan kuwi kudune ya matang sekali jadi, sekali ditonton. Ketika engko direkam ditonton lain waktu jenenge wis ora nonton seni pertunjukan, nonton media rekam kan. Betul, berarti ya gitu. Karena kalau sampai sekarang ini saya masih menghargai sebuah prosesnya, Mas. Iya. Wange loh, saiki gawe pentas atau gawe pertunjukan apapun itu. Nah, itu minimal itu wong gawe pertunjukan persiapan sasi apik banget. Oh iya. Apik paling apik tenan menurut saya. Apik prosesnya maksudku. Hasilnya ya. Tapi minimal saya tahu saya itu sampai minimal 3 bulan sampai 4 bulan itu paling standarnya kan seperti standarnya itu. Padahal mung pentas sejam. Nah, itu penghargaannya kan ketika disaksikan penonton langsung. Jadi sekarang virtual ini orang ngerti iya jelas. Sing nonton iki prosesnya iki sedina orang dina ya ta. Dan dikat-dikat wae. Iya. Dan teman-teman kita orang-orang seni pertunjukan itu di dalam disiplin kerja mereka, disiplin pertunjukan itu kan pertunjukan dikonsep, dibentuk, ditata sedemikian rupa untuk supaya ditonton, dinikmati oleh penonton yang menonton secara langsung, secara langsung di tempat. Artinya secara pembawaan dan atmosfer yang ada di ruang seni pertunjukan itu bisa dinikmati langsung oleh penonton. Lah saiki nek media rekam
Yo nek nontone ning nggon ruang sepi, mungkin dia iso terbawa. Ya. Adek nek nontone ning tengah pasar. Nah, nek bengi-bengi karo wedangan karo kancane. Fokus. Ada kemungkinan nek wong penonton ndak bisa menikmati itu. Ngono lho. Dan bentuknya secara bentuk ketika kita di frame di media rekam, berarti kan kita harus memakai konvensi media rekam. Ya. Maka sini kanca-kanca sini pertunjukan nuwun sewu. Ya. Oke sing gurung mudeng. Betul. Tenan kuwi nek kuwi. Ya. Salah satune ya dhewe iki. Iki dadak ngerti. Aku sinau gitu. Iki sinaune lagi mendadak. Nah, aku sinau. Tapi sebenarnya yang paling sederhana untuk menyimpulkannya gini. Gimana? Kita kalau di pertunjukan live perform ya, di panggung begitu. Ya. Pertama, apresiasi yang paling kasat mata itu sebenarnya secara psikis ya. Ya. Mesti ketika itu berbayar. Ya. Saya lebih suka kalau ada pertunjukan itu berbayar daripada free. Ya. Kenapa? Disitulah kita akan bisa menfilter bagaimana orang itu yang betul-betul akan menikmati pertunjukan atau tidak. Ya. Ini gratisan kan lewat tok lah, berarti lunga ora masalah. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah ketika kita nanti membedakan dengan antara yang virtual dengan yang langsung. Langsung pertama bayar atau keragat. Bukan masalah ragatnya pirone ya, tapi maksudnya itu ketika kita mengeluarkan uang, entah itu 10.000 atau 20.000 gitu ya, itu minimal kita punya nilai keposesifan loh dengan uang itu. Masa aku bareng 10.000 tak tinggal mulai, Tapi kalau nonton virtual, walaupun kota mas, coba saya hampir 80% mungkin ketika kita akan mendapatkan kesempatan untuk nonton virtual, itu kowe pilih sing enek wifi gratis apa sih aku tamu dhewe. Mesti pilih golek sing wifi gratis kan. Nah, itu kemudian pastinya juga tidak mengeluarkan biaya. Jadi nilai posisinya kurang. Kedua, paling ketok banget ya, Pak. Ketika kita nonton pertunjukan live perform, orang mungkin langsung lunga kok. Iya. Isen no. Bisa wangi nonton liyane no. Iya. Mesti nonton nganti sak rampunge, sejam dirampungi sak rampunge. Minimal kita akan ngerem sing apa sih mangan dan lain sebagainya. Ning kalau kita posisinya nonton virtual, nonton ngobsesi apa konten apa lagi mlaku 15 detik skip. Ya toh. Itulah yang maksud saya mungkin agak kurang serk kalau sebenarnya kalau virtual. Iya, ada itu. Ya kalau dipaksa ngobsesi ini bisa ditonton saya enggak diupload di YouTube kok. Tenan iki. Kita kono aja diupload ning YouTube. Mending saya nonton takon ning ngarepan ngene kabeh. Iya. Jono. Aku pilih ngono kok. Lah iya, makanya. Kita kumpulkan 200 orang nontonnya kene ya ta. Itu lebih baik daripada kita secara virtual. Bukan berarti ini tidak mengatakan virtual itu jelek, tidak. Maksudnya itu adalah ketika ada satu momen di mana itu memang selayaknya. Itu dinikmati secara live perform lebih bagus. Iya. Karena sekarang banyak loh teman-teman yang praktisi itu file-file yang biyen, dokumentasi yang mungkin tahun 90 dihapus di mana? Karena apa? Karena mumpung ini virtual kan begitu. Nah, padahal sebenarnya memang fungsinya ketika kita mendokumentasi pertunjukan itu memang untuk dokumentasi. Iya. Bukan untuk kita pertunjukan yang ditonton melalui virtual ini gitu. Iya, makanya tidak diperuntukkan lagi untuk virtual kan. Walaupun sekarang ada juga yang pertunjukan virtual berbayar pun juga ada loh. Oh iya, ada. Udah banyak itu. Oke, beli tiket nanti akan dapat linknya kan begitu. Iya, itu cuma tetap beda esensinya kan. Iya, beda. Dan penonton sekarang saya kira ya ora iso jadi tolok ukur pentasmu itu belajar apa enggak. Betul, ya. Soalnya ngene, contoh sepele aja, Aku kanca-kancaku balik Kambang oke. Orang nonton ketoprak balik Kambang. Nuwun sewu ya. Ora kok balik Kambang tok Sriwedari ngono ya. Sebelum pandemi. Oh ki ngono penontonnya Sriwedari oke. Oh ki penontonnya balik Kambang oke. Siji kuwi. Rasa loro kuwi. Jumat Kliwon ning Taman Budaya. Nonton wayang kulit malah Jumat Kliwonan. Wah penontonnya oke iki. Wah iki berarti seni pertunjukan masih diminati iki. Nah, aku kok orang ngono menyimpulkannya. Soalnya ngene urung karuan wong kuwi moro, belum tentu orang itu datang ke tempat pertunjukan itu untuk menonton pertunjukan. Soalnya nuwun sewu ning TBS dhewe aku ngonangi. Oke wong nonton ning kono ki mesti nggo ajang demenan. Iya. Ajang demenan timbang ning dindi ta. Enek to kuwi? Oh, nek. Oleh to? Oleh no kaya. Oh, sesuk aku tak rono berarti. Iya, ini saya baru tahu juga. Tapi saya gini loh. Iya. Cuma saya gini, kalau saya dulu memang jujur saya pernah mengalami semacam itu. Karena wong Jawa itu kan rasa ewuh pekewuhe kan dhuwur ya. Aku diundang panggang masuk ora teko pekewuh lah. Maksudnya pentasnya pekewuh kan. Akhirnya tapi saya jujur,
ketika saya nonton pun juga mungkin pada saat momen yang tidak pas secara fisik ataupun secara psikis ya, pas lagi bar kon bayar angsuran apa-apa, kon nonton pentas maksudnya begitu. Akhirnya kan pikirannya lagi gak fokus lah. Pengennya malah curhat. Dilalah pas mlebu katakan kon tempat pertunjukane. Ning ngarep lawange nek koncone. Mbok sapa kuwi sing ketemu cacah lawas ya. Wah. Ini sik jagongan sik, ra sido nonton pentas. Ning tuku tikete. Ra sido mlebu. Ning njaba udah dudut karo jagongan rasan-rasan. Itu yang sering saya lakukan. Memang saya jujur mengakui itu. Di sama momen-momen. Tapi minimal beda dengan ketika kita tidak sama sekali datang ke tempat pertunjukan. Nah itu beda, memang beda. Tapi kan tidak serta-merta sudah ditolak ukur. Kedatangan orang ke situ ke tempat pertunjukan itu loh. Aja ngono. Tapi kita memang harus sedikit mempertahankan orang-orang yang seperti itu juga daripada tidak ada sama sekali. Tidak ada. Aku udah dipertahankan. Paling ora ketok rame. Kuwi manajemen entul. Apa jenenge? Dolop. Manajemen dolop. Iya toh kayak seperti almarhum Pak Entus itu. Ada suatu cerita pokoknya iki wayanganku kudu nekake pedagang kaki lima itu Mas. Digawe ke stand. Kayak apa tempat jualan gitu. Supaya apa? Nggon area jalan masuk ke tempat pertunjukan wayang itu kita rame. Itu wayangnya kita regeng. Walaupun wong keteko rono ki mung arep tuku sing mau beli dagangane wong sing dodol ning stand-stand ki lho. Paling ora kan kita regeng kita rame. Jane ngono. Jadi kadang kalau beberapa di kesenian-kesenian yang sudah membumi di masyarakat, contohnya kan wayang kulit, itu kan sudah membumi. Kemudian toprak, kemudian apalagi cokean apa-apa lah istilahnya yang semacam itu kan. Tapi harus sadari kalau itu sekarang sudah paradigma masyarakat itu jadi layer loh itu. Jadi mohon maaf bukan lagi jangan terbuai kalau tenang wae iki diminati. Iya. Tapi itu bisa jadi diminati secara audio atau secara visual, secara display saja. Tapi untuk mereka mengikuti alur A sampai Z mungkin nyon sewu. Sekarang nyon sewu ada ya di satu tempat di desa adalah di desanya teman saya itu dia ada pertunjukan wayang yang rutin memang untuk memperingati sesuatu hari apa begitu ya. Di situ datang ke sana itu momennya adalah untuk di pasar malamnya karena ada pasar malamnya. Jadi pasar malam kemudian di pojokan itu wayang begitu. Nah, ketika saya tanya, "Lah ngono mbok wis padha-padha di pasar malam wayangnya rasa dikei?" Kan malah kakan ragat. Saya berbicara logika loh, secara bisnis. Dia juga, "Ya elek no Mas. Lah wong sing digo anune wayange kuwi kok. Sing digo pemanis iki wayange. Pemanis loh," katanya kan seperti itu. Walaupun dari 100% itu ada 20% yang kontra dengan itu. Statement saya itu. Maksudnya, "Ora Mas, aku bagian dari 20% yang betul-betul menikmati wayang itu." Iya, tetapi 80% sisanya itu adalah orang yang sudah terkikis oleh perubahan zaman itu loh. Jadi itu bener, aku dhewe ngalami kok. Nah, aku ngalami wayangan ning alun-alun Kabupaten Grobogan. Aku lagi wisanan kuwi wayangan, sing nonton akeh banget. Kuwi mbok 2000 enek muncul, 2000 3000 enek kuwi. Wah, aku seneng banget to Mas. Aku lak semangat to kuwi. Bareng tak gagas iki jane iki mau penonton Data Corona kuwi mung arep ning apa jenenge expo. Ada expo, penutupan expo. Nah kan pas ngerame-rame itu kuwi. Pas rame-rame udah udah teko to hari terakhir expo. Kan gitu. Jadi rasanya nonton wayangku. Nonton expo. Ya itu, makanya kan sebenarnya kan kita untuk ngakali itu ya bukan Ini sebenarnya obrolannya tujuannya bukan untuk kita baper. Itu kan ada dua makna. Baper tentang karena kita terlalu excited bahasanya itu terlalu ya mau sih itu diminati benar masih, tapi ada juga baper yang karena down ini di mana tadi putus asa atau apa jadinya apatis lah istilahnya begitu. Enggak, maksudnya kita mempertahankan kesenian itu sebenarnya yang kita bahas itu bagaimana kita menaruhnya gitu. Terkadang kan kita sekarang ada pertunjukan wayang sing celiman-celiman dalam waktu cuma durasi atau bahkan toprak yang dulu durasinya berapa jam, sekarang ada yang 1 jam, akan 1-2 jam gitu. Itu selesai. Karena mereka mengikuti alur dari perkembangan zaman, gitu loh. Nah, jadi kalau kita sekarang bicara soal apakah diminati atau tidak, memang masih tidak masih. Nah, itu masih. Masih. Cuma sebenarnya mereka yang diinginkan itu bagaimana
Kayak saiki zaman saiki kan semakin cepat kan ada yang mengatakan Mas itu. Apa-apa iki cepat. Cepat kenapa? Sekarang kita sing hubungan dengan orang satu dengan orang yang lainnya, kuwi dipermudah dan dipermurah. Ya. Gitu. Biyen jarine sing biyen aku duwe handphone itu zaman tahun 90 itu tukune nganti berapa juta. Kartu perdana itu sampai dengan berapa juta. Dan hanya orang-orang yang punya duit yang bisa punya. Itu pun handphone hanya untuk SMS sama telepon. Ya. Sekarang kita beli handphone dengan harga 200.000 bahkan di bawahnya bisa. Kartu perdana, pulsa kuota, bahkan tidak punya pulsa pun bisa berhubungan. Caranya yaitu dengan menggunakan jantol wifi gratis. Nah, kan. Jadi sebenarnya kita komunikasi itu lebih cepat, bermudah. Ora sing kudu ngirim surat ora kudu ketemu wong ning kono ngepit ontel dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya disitulah kita akan memiliki planning yang akan speed juga. Dan berimbasnya yaitu tadi di wilayah ketika mereka nonton Nyon Sewu ya. Kalau dulu orang nonton pertunjukan kesenian itu kan membutuhkan momen betul. Jadi warung untuk menghilang izin iki maneman itu. Iya. Wah apa sesuk wayang, sesuk dalang sesuk panggah. Wah, kayak kuwi angger pentas ki 8 tahun pisan katakanlah semacam itu. Contohnya, ini contohnya ya. Contoh dulu, jadi kayak contoh. Dulu seperti itu, dalam arti pertunjukan itu sangat jarang terjadi. Kemudian tokoh yang pentas pun juga jarang sekali. Jarang. Jadi kualitasnya juga dipertanggungjawabkan. Nah, dari situlah orang sih nonton arep ijen kan jambane man to. Wah, aku nara nonton panggah lah sesuk aku ndak tak 8 tahun. Contohnya itu tadi lewat saya. Lah, yang kita munculkan di sini adalah apa? Kita terkadang tidak memikirkan konten untuk pertunjukannya. Tapi kita berbicara apa? Banyaknya konten yang akan kita munculkan. Sehingga nanti akhirnya uang akhirnya alah sesuk wae lah, sesuk obsesi toh. Lah sesuk minggu ngarep jek enek weh. Nonton sing ngarep wae lah, seperti itu. Nah, itu yang kita sayangkan di situ. Jadi akhirnya kita itu digemukkan dengan adanya ruang publik yang semakin banyak, tetapi tidak digemukkan dengan pengisi yang banyak juga. Itu yang perlu kita koreksi juga Pak teman-teman. Bahkan bisa menciptakan ruang publik sendiri loh. Nah, jadi sing do joget-joget TikTok ning perapatan kan ruang publik dhewe to kan. Nah iya. Nonton joget-joget tercekel Pak polisi kan. Nah, itu kita saking saya juga heran. Jane iki panggung ya eneng. Kok ya ning TBS wae joget-joget ditonton nah gitu loh. Itu contohnya. Mungkin dianggap mainstream mungkin. Out of the box tadi. Oh, out of the box. Itu alasan sing paling lho, apa paling ya mainstream juga jane wesan saiki. Alasan out of the box kuwi alasan mainstream. Aku gur melu-melu kancane kae ya. Enggak apa-apa. Aku ya kesenian tetap diminati itu tetap. Karena pasti nanti kembali pada suatu saat ketika seorang penonton menikmati seni pertunjukan itu yo pengen menikmati secara langsung, pengen merasakan atmosfernya. Seperti itu, Mas. Ya benar memang digawe nek untuk ke medsos memang saya kira semakin ringkes semakin apik. Tidak bertele-tele. Kayak misalnya kita kemarin di Balekambang, biasanya Balekambang ini ketoprak saka jam 8:30 wiwit tekan jam 11:30. Pirang jam kuwi kuwi. Kan suwe banget, telah hampir ya 3 jam toh, 3 jam lebih. Tapi ketika divirtualkan di daring, pentas streaming kemarin, ya jangan nganti semono. 1,5 jam, 2 jam iki pol jane. Ning kanca-kanca ya ngono. Banyak sing delewer lebih dari itu kan akhirnya kan yo piye yo nek mungkin penikmat toprak Balekambang sing bener-bener malam itu nonton streaming dan ora nek gawean liyane ya ta mungkin nonton tengah rampung nek ora lah percuma toh sia-sia toh ya kuwi 15 detik di skip ku lho itu nih mana juga. Itu kalau boleh saya usul sama YouTube itu tombol skip itu mbok jilangi wae itu. Jadi ketika wis posisine wis pijet channel iki ngobsesi ngono ku ya kudu kaya kamu. Ojo ditok-tokke ra iso ngono lho. Aku mbokne moga-moga itu ada gitu. Iki malah do megah nonton YouTube malah itu. Tadi wedi ya. Mungkin kalau mijet ya. Iya, padahal sekarang banyak provider yang menggratiskan untuk mengakses YouTube. Jadi banyak kan provider yang unlimited yang YouTube-nya gratis sesasi. Aku njajal ya memang bener-bener lancar. Menggunakan YouTube gitu lancar nih, Mas. Neng di laptop di PC pun ketika buka YouTube web itu tuh kuwi yo lancar.
Artinya kan wong ngarep nonton apa wae luwih gampang Luwih ya, apa gampang. meneh YouTube gitu loh. Luwih murah. Luwih murah. Kaya ngono kuwi. Dan semuanya bisa buat kok sebenarnya Iya. sekarang. Cuma masalahnya itu tadi harus bijaksana dan dewasa. Nah, gitu. Jadi sebenarnya saya datang ke sini pun diundang Mas Mangga ini bukan semata-mata saya nggak mau dikatakan sebagai narasumber apa tamu apa lah. Saya pengennya di sini adalah sharing ilmu. Iya toh. Lho kan ini memang konsepnya kan ngobrol. Oh, ngobrol ya. Ora wawancara. Malah aku ya ngomong oke yo. Ning aku seneng nek ketika enek tamu sing apa omongnya oke, ngendikane oke ngono ben. Sing ngirit kowe ya dadi. Aku ngirit. Lah Aku kok iki curiga kok ya ora ndang ditekon-tekoni iki jane iki sing wawancara aku apa. Lho ora iken kok Sing duwe ngene lho. Gosek kuwi momen sing nyenengke nggo aku, memperhatikan sik. Kita mempelajari pola pikir tamune sik, itu piye kan jajakane ning nggon. Kalau kan Tapi momennya pas kok. momennya pas piye? Ya pas maksudnya kayak wong gabut-gabut. Wong gabut-gabut kayak ngene iki dikelompok kayak ngono iki sine gur ngoceh wae kaya manuk. Lah sing wingi ya gabut-gabut kok kabeh. Lah iya, nek kan ngocehe gur lewat grup WA. Iya. Nah, aku karena memang juga gitu. Saya kan seneng wedangan, ngobrol di wedangan itu. Nah, tak pikir-pikir daripada aku ngobrol ning wedangan, itu mending aku tak dokumentasi, upload di YouTube. Karena kan kita bisa berbagi ilmu karo kanca-kanca juga. Betul. Ngono arep ngono. Ya mung saudaraku jane. Ya mung kepomone ndarane sing ra cocok ngono paling ya dibully wae to. Lho nek dibully ki aku sekulino dibully ya Mas. Oh, kulino ya? Dadi wis kaget aku. Kayak mau sing kamu ngrasani aku kayak mau. Sing kamu ngrasani aku konangan dari sak donya ya. Iya. Lho kok gitu ya kemarin ada banyak komen yang tentang rokok. Oh gitu ya. Yang ngerokok di kan itu. Di YouTube lo kan enggak ada larangannya. Terus ada beberapa yang ada yang komen tapi sopan Mas. Makanya saya ketika menghargai mereka mau komen di apa? Di video saya dengan bahasa tutur bahasa yang baik. Oke, akan saya terima. Saya putuskan besok kalau tamunya tidak merokok, saya tidak akan merokok. Nek gandeng jenengan rokok kan aku yang merokok ngono. Ya gini ya. Kalau bicara sebenarnya ini ranah ya sensitif ya. Saya nggak mau apa namanya. Mungkin kadang buat saya benar, tapi belum tentu buat orang lain benar. Subjektif itu kan macam-macam. Nah, menurut jenengan bagaimana? Walaupun ketika saya bicara subjektivitas saya, itu ada subjektivitas yang sama itu juga menjadi objektif, gitu loh. Iya. Nah, contohnya masalah rokok tadi. Apa kok saya ngerokok ini? Bukan berarti saya tidak menghargai siapa yang menonton ataupun takutnya nanti menjadi pengaruh. Ya, saya tidak mau menjadi satu hal yang lucu saja, begitu loh. Lucunya gini. Kenapa kalau kita mau membuat sesuatu yang himbauan, dimulainya dari semuanya dulu, gitu ya? Ya. Ada rasa podcast lah, rasa podcast ya. Bendinane ketika kita ngerokok pun di depan banyak orang yang mungkin yang tidak merokok, maksud saya entah itu dari segala usia. Itu ya juga sama aja gitu loh. Ya kalau ini kita nonton pun juga sebenarnya kalau bisa dikatakan obsesi pun juga sudah yakin sudah terkategori apa namanya komunitasnya. Ya. Yakin tau rata-rata komunitasan yang gini mesti wasbudeng kabeh babakan soal masalah itu. Jadi maksud saya ini bukan hal yang untuk diperdebatkan secara keras lah istilahnya. Ini satu hal yang wajar aja lah. Iya. Satu hal bukan yang halnya tabu istilahnya. Iya. Bukan yang halnya tabu. Soalnya ketika di luar pun kan juga kita mungkin berbicara anak-anak mungkin Mas. Ndak sing nonton anak sing anak-anak. Kita di luar. Cah cilik ki ngerti wong udut ki wis kulino kok. Nah, iya, ora usah nonton video. Nah iya, makanya sebenarnya kan saya menekankannya di situ tadi. Jadi ketika kita bicara soal itu sebenarnya beda loh ya. Apa namanya? Sebuah ajakan dengan sebuah visualisasi itu beda. Kecuali kalau di sini saya mengajak begitu ya. Ayo ngombe kabeh. Ngombe apa? Teh. Nah, itu teh enak banget loh. Itu kan pengaruh. Ya. Sebuah pengaruh. Tapi kalau di sini kan saya bicaranya soal masalah visual saja gitu loh. Visual ini kita lihat tanpa saya tidak. Mana lewat mana minggu. Kan juga enggak loh. Iya. Itu hal yang manusiawi yang dilakukan oleh manusia. Dan selama kita tidak, itu sebenarnya tergantung dari dirinya masing-masing. Wah, aku tak bijaksana banget ini. Mulai tak biarkan ngomong begitu kita biasa bijaksana nih.
Ya enggak lah, ini intinya saya tetap menghargai. Iya. Karena memang tidak baik juga. Iya. Tapi di sini kita memiliki apa namanya satu kejujuran. Kejujuran secara passion dan juga secara kita baik gitu loh. Tuh. Jadi saling menghargai. Karena memang itu bentuk perbedaan yang sah. Itu aja. Iya, ya itu. Tapi komennya rata-rata positif. Positif. Yang masalah rokok ya. Nah, mas subscribe ini rata-rata perokok kabeh berarti. Hah? Mungkin. Ada juga yang beberapa yang komen apa nggak pengap ketika ngerokok di dalam ruangan. Loh, ini sirkulasinya banyak kok ini kok. Hostnya di sini ada 4 kok. Ini tidak ber-AC ruangannya gitu loh. Iki yo iki kipas angin urip loh. Nah, ini Anda pikir ini itu adalah sebuah studio? Bukan. Kandang. Nanti Joko kakek ada pitik-pitik orang banget lewat. Tadi saya tinggal tulis kandang obsesi ini ya. Ya inilah salah kita kembali lagi soal obrolan tadi. Ya, iya. Yang namanya virtual itu yang harusnya kita tidak tahu, yang apa namanya kita tidak tahu, ya kita hampir 90% tidak tahu apa yang ada di sebelah kiri kanan, belakang bahkan. Jadi kita melihatnya seperti kacamata kuda. Ngarepe tok. Kita pengen ngerti, saya di wallpaper ngerti mbok iki tok. Sing kene iki lah keblentang-blentang kabeh. Itu. Beda kalau kita pertunjukannya adalah pertunjukan yang real pertunjukan di panggung. Langsung. Bener yang disetting di atas panggung, tapi kiri kanan itu kita bisa nonton. Oke, sing nyekel apa jenenge apa ngaran ini? Kerek clear gitu. Clear lah, sing clear kayak ketok, masih lagi dengok-dengok ning kono karo mangan arem-arem katakanlah gitu. Wah, lek kae tamune sing anu apa sing bagian tiket, kita tahu gitu loh. Jenengan kalau ini nontonnya secara live, tahu bahwa di sebelah sana ada kipas angin, kemudian di sana ada kumbahan sing urung di ini ada. Iya. Cuma karena ini kita Mas Panggah ini pengen mempercantik, mungkin ini memang di set semacam ini. Ya, Anda nggak tahu kalau di atas ini juga ada salah satu alat musik. Itu mau ada itu orang di sini. Enek. Itu cuma visualnya. Ini contohnya gitu. Jadi kita buat fun gitu aja. Iya. Terus pokoknya kan bae, santai bae. Sik kok ilmune sing apik dijipuk, sing elek ki kakek koncone. Nah, kuwi kaya wong Jumatan. Wah, kuwi berarti tau ngalami kuwi kuwi sandal berarti. Aku orang jupuk ning kijolan tau aku. Kijolan ya. Ning kijolan ki sing apik. Ndring apik lah. Bejaku aku mbiyen iki tahu ngono kuwi Jumatan kuwi kijolan, tapi malah tetep dioyak. Piye? Ngoyak piye? Lah kijolane ora karo sandal kok. Karo kotak amal. Gratil berarti. Gitu. Nek iki gratil ora. Ora pikir ki kae masih kae sandale kijolan karo kae oleh. Lah aku yo daripada kijolan sandal kan yo wis padha wae wong sandal yo sandal sikil. Aku juga ijolan kan. Pak kula sak ijolan sandal sing kotak amal wae. Dosane padha ya. Dosane padha. Weh, kuwi durung rampung. Teko ngomah tak buka ki aku ya sing kepace. Lah kok kotak amal anyar kok. Dadi ngene isine. Apik no. Aku padha njarah toko sepatu no. Ono kobongan. Ada njarahi toko sepatu. Wis jarahi kabeh ning display dijak jarahi kabeh. Go mulih tengen kabeh. Loh, aku mbene ya ditahu lho. Anu to, tak kira ki wah, Mas, gelem ora? Kae kan tokone ki arep apa jenenge di koyo carane apa di tuku karo pemain sepak bola. Iya. Borong. Kae borong. Ora tokone. Oh, tokone dibeli. Nah, terus apa jenenge sepatune pesepak bola kuwi di dol ning kono kuwi dililang. Sing pernah dienggo ngegolke ping 140 Mas. Kuwi ping ngegolke sepatu kuwi. Kuwi didol Mas. Didol kuwi njaluke 3M. Padahal biyen tukune iki mung 1 juta. Itu larang men aku ngono kan. Jebule iya maning sak sikile jarene. Wah, aku malah dikira kuwi anu mutilasi aku to. Iki jane Banyuwangi lawas kabeh. Lawas kabeh nek ora masalah daripada lumayan kae wis 39 menit tok. Tapi aku baru kali ini loh pakai timer. Saya pakai timer baru kali ini. Mau mergo aku tamu nih berarti. Apa nih? Mergo tamu aku. Enggak gitu. Mergane aku ndak kebablasan. Aku pada sugih ngomongnya. Biasanya ki anak sing mengingatkan ini ketika berapa menit gitu. Anak sing ngelingking ngono kuwi. Nek kok ndalah wingi kuwi lali. Terus ndelabar. Karo Mas Bogang kemarin itu mbah ndelabar kok suwe men aku ngono. Wong anu lho. Wong menurut saya wong paling salut lho. Masih apa? Si Bogang. Bogang gimana? Itu orang yang sangat berdedikasi tinggi. Konsisten. Mangane oke wae sakmono terus kok.
Aku tahu jajan minggu ngono kuwi arem-arem papat ngono ki aku lagi mangan separuh ki dhek wis 3,5 to. Ini konsisten deh berarti. Konsisten. Berarti konsisten ya. Perlu ditiru kuwi. Ojo, aku ojo malah. Lah engko arem-areme sapa sing diwong arem-areme mau papat. Mending nyekat ngene kancane malah repot kuwi. Ya itulah pokoknya kita kalau bicara Solo itu gudangnya tempat berkesenian dan teman-teman seni. Ya guyub rukun itu lebih bagus. Ya. Jadi nanti ya teman-teman yang mungkin punya apresiasi kesenian dalam bentuk apa di masa pandemi yang kira-kira kapan ini, itu ya lebih baik kita juga saling bantulah. Iya. Iya makanya itu. Misalnya aku ya kayak gini loh, misalnya gitu. Ayo kanca-kanca sing mbok menawa kenal aku, sing nonton ini ada yang kenal saya. Ora kenal ora masalah kok. Ora, maksudnya ngene. Sing kanca-kanca sing cedak wae gampangane. Nek kokean aku lho ya layu malah. Dene apa ora cedak karo aku ya teko. Kan kowe ning kene aku ning kono to. Nek aku lak ngerti jenengmu to, Kang. Ngerti kenalku to, Kang. Ngono. Terus ketika punya channel baru, ayo do ewang-ewangan lah. Do ewang-ewangan. Enggak harus podcast kayak gini. Enggak harus. Nggawe podcast yo ora apa-apa lho. Nah, saiki gini, gak masalah lho. Basicmu apa to? Basicmu apa asine? Apa nih? Senam aerobik apa to? Iki bahasa basic apa? Basic. Basic kesenian. Oh, kesenian. Nah, basic kesenian. Aku SMKI biyen karawitan. Cilianku biyen joget. Nah, aku dalang setahun jauh sinau dalang. Terus aku mulai lulus SMKI kuwi aku ngetoprak. Zaman SMKI kuwi aku mayang wong. Terus aku biyen ya ajar nata sungging wayang. Orang-orang yang di sekitarmu kuwi lho. Orang-orang di sekitarmu yang diproses dari mulai itu kan yo akeh to. Banyak no. Lah sing mungkin mungkin bingung arep gawe channel YouTube kan yo iso gawe sing soal masalah pengenalan kearifan lokal mau kan iso. Iya jelas. Menalke wayang lah apa-apa. Kuwi aku seprene kira ngerti wayang lho. Maksudnya dalam arti itu secara detail sepakeme iki. Dadi ngerti oh ya kuwi Werkudara. Secara anu kan komprehensif ra ngerti. Banyak dan ini anak-anak sekarang kan juga butuh ilmu seperti itu. Tuh, itu kan mah justru malah bisa jadi konten abadi loh. Lah iya. Misalnya tutorial natah wayang. Tutorial gambar wayang. Kan atau gitu. Pengenalan wayang. Nah, pengenalan wayang. Tapi banyak kalau yang pengenalan wayang udah banyak. Nah, kuwi ayo do ewang-ewangan. Nah, ngono lho, ewang-ewangan. Oh, ewang-ewangan bukan dalam artian ayo gawe tim enggak. Aku ngewangi YouTube-mu, kowe ngewangi gitu. Nah, enak banget tuh kuwi. Jadi nanti bisa apa ya? Kaya. Iya, channel maju bareng lah ngono lho. Aja paten-patenan. Soalnya kerep paten-patenan juga. Lah, terus yang nutuknya sampai paten-patenan. Apa nih? Paten-patenan ora tutuk no. Lah ngono mati kabeh ya. Lah iya makane. Mati kabeh sing nutuk mateni sapa kuwi enggak ya? Bahasa kiasannya seperti itu. Iya ki apa jenenge nek ngarani? Sarkas. Guys. Ya ora mau MC tok sing iso ngomong ngono aku. Oh iya, aku ya ora ngelokke kok ya. Aku dan saya bicara MC ya. Kalau MC itu di Solo sendiri kemarin kan punya paguyuban. Itu yang ranahnya MC muda, maksudnya masih MC muda sing MC khususnya di dunia entertain ya. Entertain panggung nasional lah ngono aku. Pasare kadang kan ada yang lho aku yo ora diklebokne kono Mas karena kan ada yang MC tradisi lah istilahnya saya gitu. Yang MC nasional saja itu di Solo itu ada sekitar 60 sampai 70 orang. Itu sampai sekarang di beberapa tahun terakhir itu jadi profesi. Berarti kan itu jadi apa namanya satu pekerjaan. Maksud sing bisa menjanjikan. Belum yang MC tradisi. Belum nanti yang mereka praktisinya seperti yo dalang lah, yo pemusik lah atau apalah itu kan banyak. Sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan ketika kita mungkin apa namanya aku kok jojo nggo channel engko saingan karo Pangga. Engko apa nang channelku jadi apa namanya tidak diminat right karena itu tergantung kontennya kita masing-masing. Dewe-dewe. Iya. Jadi maksudnya kalau kita berkarya aja enggak usah apa namanya takut nanti aku poin udah Pangga ke podo wong Solone 100 subscribe subscribe kok ndak malah dadi apa jenenge ngaranine oke kae ngene enggak perlu. Wong subscribe gratis ora bayar gitu. Lah iya. Jadi kalau perlu kita bantu share. Iyalah. Syukur-syukur dengan kita bantu share semacam itu nanti imbal baliknya ke kita juga. Jadi kita bisa silaturahmi dengan orang lain. Dengi loh. Punyanya beberapa teman termasuk punya Mas Pangga tak share ning grup WA. Grup WA di punya teman saya.
loh Mas, kuwi channelmu. Nah kan gitu kan. Oh enggak, ini temanku gini lah katakan. Dari situ yang enggak pernah jagongan selama enek lho koncoku sing selama aku ndek kontakin kan 2 tahun iki ora tau jagongan WA. Dengan tak share kaya ngono akhirnya jagongan. Itu kan sebenarnya ada hikmah di balik kita melakukan hal-hal semacam itu. Mbok menawa bareng iki dadi gawean. Nah, ora sing ngerti lho. Ora sing ngerti no. Gusti Allah ki mari ki kaya ngono ki maneh kewareng dalane. Nah iya. Saiki momone ngerti lho Mas saiki guys anu to Mas. Wah aku mbok anu Mas diwangi Mas ngene dadi gawean gitu. Ngono ayo, arep gawe piye ayo. Nah, misalnya misalnya nanti ketika ada yang saya bantu, delalah okeh kono ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora masalah, saya juga tidak masalah. Betul. Gitu. Engko dene okeh aku, ya aja ngrusu lho, sok mben tak ewangi meneh gitu lho. Betul. Te wangi-wangan. Luwih penak banget lho kuwi. Kuwi penak banget. Sebenarnya gini, saya itu juga penyuka Nyon Sewu ya. Mungkin kaget tak ceritain. Ya. Salah satu konten yang saya sukai, YouTube ya. Secara pribadi kita nggo hiburan tenan ning omah iki. Konten horor. Ada podcast horor, kemudian ada sing koyo story apa ya, cerita audio tok sih jane malah apik ngene ngobsesi daripada dia menurut secara visual ya. Lah dhek guru isine guru apa? Grafik tok ngene ngono kae nek suarane. Tapi karena saya suka dengan itu, ya wis tak tonton terus. Nah, hal itulah yang nantinya teman-teman kan bisa menuainya dengan terkelompok sendiri, mengkoloni dhewe ya. Jadi pomone iki ngobsesi soal seni, engko enek sing bahas soal masalah wayang atau siapa itu wis mengerumpun sendiri, akan punya masa sendiri. Sebenarnya kembali lagi masalah produktivitasnya juga. Kalau sregep produktifnya jari ini loh, aku dhewe ra duwe akunku dhewe pun juga nggak banyak subscribe ya. Karena aku ra sregep. Aku terakhir upload di YouTube itu 4 bulan yang lalu kalau nggak salah. Oke banget ya. Nah itu. Kalau sregep pun saya yakin itu akan menuai kok. Iya. Jadi tergantung kita. Dan ternyata YouTube itu menghargai sebuah karya loh. Iya. Salah satunya apa? Dia akan mengapresiasi semua karya yang orisinil. Iya. Gitu. Itu jadi berkarya dewe. Iya. Apa namanya kalau mungkin punya itu bentuknya musik ya musiknya sendiri. Kemudian kalau itu video videonya sendiri. Nah, kalau itu apa namanya bentuknya media apa namanya? Gambar ataupun juga media yang apa sama seperti tutorial kayak di IG ya gawe ngono kae ya. Yo itu garapane dhewe itu kan akan lebih aman. Iya. Dan kita akan punya referensi karya yang terekam. Sebenarnya kalau saya kok kadang udah mikirnya ketika sekarang ini udah jadi YouTuber iki apa? Wah, duit akeh ngene ta. Yo iya, jarine aku ngertine ngono aku tau ngalami. Nah, tapi itu kan yang kita tahu sekarang. Iya. Seperti Atta helikopter apa sapa kae. Atta bledek. Nah, itu dan juga siapa namanya sing Ria Ricis dan sebagainya. Itu prosesnya lama. Yo mulai ini kayak Mas Panggah iki Jerewangi apa namanya produksi no profit mungkin sampai 5 sampai 3 tahun baru menuainya gitu. Ojo langsung karepe iki sasi jadi enggak bisa. Pasti butuh proses. Ya, sama seperti kita membranding diri kita sendiri. Jadi kan sekarang punya dipercaya untuk di satu kegiatan pertunjukan entah di ketoprak atau di wayang itu karena brandnya kan sudah terekam gitu. Kalau kita seapi-api apa tapi brand itu tidak terekam kan juga orang tahu siapa ta Panggah. Jojo ngondalange luput. Engko Jojo ndalange orang wayang. Nah, dan itu dulu itu angel. Nah iya, untuk merekam kuwi angel. Karena untuk membuktikannya kan data portofolionya enggak ada. Iya, enggak ada dan yo memang biyen aku malas dokumentasi jelas. Nah, lebih fokus untuk masalah ngurusi pertunjukan. Iya, ngurusi pertunjukan. Ini saiki kan jadi luwih gampang, Mas. Saiki luwih gampang. Saiki watone nek kegiatan foto jebret itu. Iya. Jadi luwih gampang. Ning hati-hati karo wong-wong lawas. Kayak termasuk Mas Moko ngono ki hati-hati. Lah piye? Duh, kan biyen kan arang-arang mendokumentasi itu jenengan. Oh iya. Iya. Artinya kan jenengan wis teruji secara klinis. Aku koyo anu virus wae malah teruji secara klinis. Iya. Artinya kan wis teruji wis mateng jam terbangnya kan. Dadi nek cara wong lor iki seniman ketak-ketak. Jadi ora, saya belum saya masih belajar sampai sekarang. Iya, itu pasti. Artinya kan dibandingkan
orang yang lebih baru memulai di kalau bicara jam dunia terbang itu bukan berarti orang kan ya, wah kayak wes suwe pirang tahunan ya. Tahunannya dunia kesenian berarti dia wis kawak dan sebagainya. Enggak sebenarnya. Gimana? Dia punya pengalaman di dunia itu apa namanya di dunia pertunjukannya, di dunia perkembangannya itu saja. Tapi soal keilmuan itu bisa saja loh ya. Yang muda pun juga punya kemampuan yang lebih ekspres. Sekarang sinauan lebih gampang ya. Nah, makanya itu tadi. Masalah ketika contohnya bakal wedangan kita analogikan ya. Bakal wedangan itu, wah wedangan kae ginastel sing kae timbang ngene sing kae cah anyar kae. Cah anyar kae yo bener nganggo teh kae ning kurang apa jenenge? Kurang sedep apa kurang piye? Kenapa? Oh ternyata sing lawas ki iso ngerteni. Oh kae sing tuku iki panggah senengane rodok pahit sithik. Nah, itu loh. Sebenarnya lebih. Berarti kan ada pengalaman itu. Iya. Nah, itu sing ora duweni. Dan itu memang harus dilihat dengan proses kreatif. Iya, proses. Enggak bisa. Proses. Ora iso langsung moro-moro dadi. Makanya kemarin sini kedatangan Pak Arno dosen ekonomi Unisri itu. Kita ini ingin melakukan sesuatu ini nganggo 3 hal. Jadi apa kayak kalau lihat aku emosional, emosi, terus intelektual dan spiritual. Iku kudu dadi siji. Iya. Emosi ndang kudu gagirono. Emosi untuk ambisi maksudnya. Ambisi ya, intelektualmu ora jalan ya padha wae. Intelektual kowe pinter kaya ngopo nek kowe tidak punya ambisi, kowe ora duwe kemauan, ya padha wae. Ya, betul. Dua-duanya punya nek kowe ora entuk kebejan saka Gusti sing gawe urip ya ora bakal mlaku. Lah yang ketiga itu yang menjadi mental itu sebenarnya. Iya. Kalau kowe dengan itu down ki ya wassalam. Lah iya. Karena kan kalau itu memang sebenarnya ujian ya. Ujian itu kan apa namanya ada yang ujiannya dengan satu hal yang baik yang semakin meningkat. Ada ujiannya yang drop. Lah yang drop itu lumrah kan ngono to. Wis pomone ku diuji nggak YouTube kok subscribe nganti wis belang tahun guru sakmun wae. Putus asa, down, close. Nah itu katakanlah itu kan apa namanya kita kalahnya kan di situ. Ada sebaliknya juga. Ketika ini sama ketika pernah dapat info dari teman-teman TV suatu TV program TV pun juga sama ketika pas itu ratingnya naik pun ya bisa jadi itu di drop. Kenapa? Karena itu nanti dia tidak mau ketika itu akan di drop ketika sudah naik pas turun-turunnya. Mending dia akan di drop ya. Dia buat refresh program baru. Tadi nggak salah ngobrol soal masalah YouTube pun juga sama Mas Pangga juga ada kan ketika per 20-an hari ada trik-triknya semacam ini. Itu kan tujuannya untuk itu tadi apa? Merefresh itu. Untuk merefresh itu. Nah, yang terakhir tadi yang spiritual lagi mau bejo iki jadi mereni. Ya ketika urung bejo ning kene mbok menawa kok bejo ning kono. Lah iya. Kan rezeki sangat parah. Dalane mesti macam-macam. Wong mancing kok ya. Jadi jejeri sing kene terus sing kene ora etok kuwi oke kok. Lah iya. Karena kan itu tadi, gabluk itu tadi. Nah, jadi kan posisinya. Engko ijolan gon, ya tetep ra etok sing itu sing ngene kan ya itu karena pas jatahe sini dhuwur iki kayak ini sing bejo sing iki. Ya tapi ya walaupun kita wis iki dengan strategi apa wae. Iya mau nek ketika kita belum bisa mencapai hasil ya kita sabar sih lah. Kadang hujan itu harus menjadi gerimis dulu. Itu gerimis, engko tahu-tahu hujan badai kan gitu. Siapa tahu gitu kan. Gusti Allah ki rasa dibethek. Apa malah sok gerimis terus musuhnya namanya berapa dino. Betul. Itu menyebalkan toh. Gerimis tapi berapa dino. Mending kan hujan badai 1 jam selesai. Iki berapa dino. Semua pasti punya untuk menghendaki kita sebagai manusia itu menyelesaikan dengan caranya yang bijaksana. Ya. Itu loh. Ya ngono kuwi. Polemik ya di apa? Paradigma kehidupan manusia kan ngono kuwi. Ya nanti mungkin Mas kedepannya. Sekarang dulu saya uangnya celingus Mas. Aku itu uangnya celingus dulu. Orangnya celingus. Jadi dalam arti celingus itu ketika ketemu orang baru itu sebenarnya malu ya, memulai karena merasa saya down. Aku itu apa patut sih kenalan karo Panggah wani kan gitu. Seperti itu. Apa gelem sih diajak koncan gitu. Dulu karena saya takutnya saya kan belum apa-apa dan tidak memiliki apa-apa dalam arti apa-apa itu kemampuan apa-apa itu maksud saya. Tapi sekarang tak tepis ya. Jadi maksudnya alah cara-carane ra gagas. Aku ke kancan kowe butuhe wong gitu. Perkara kowe apik luwih apik saka aku kuwi hakmu, pemone aku luwih apik saka dirimu, aku ora tak gagas aku luwih apik. Aku santai wae. Gitu. Jadi maksud saya
saya tidak memiliki misi apapun untuk ketika bersosial. Dan itu harus penting untuk belajar. Iya. Jadi kadang-kadang engko jujur ora gelem kancan karo aku. Nah, seperti itu. Karena banyak teman banyak rezeki, rumusnya itu. Iya, iya kuwi. Itu, jadi ya terus ya aja anu, misalnya ketika ditolak ya aja baper lah. Aku geleme baper tenggo. Iklan. Tanggo ora apa-apa iki menit-menit terakhir. Rama satu. Gue dikat ya. Tidak akan terekam nanti. Oh ya, oke. Kan sepertiga Iya. waktu. Ya tadi tidak akan terekam secara video tapi terekam secara audio. Toran. Brene ora mungkin nonton gini. Ora nonton. Ya wes itu Mas. Ya. Nanti kedepannya collab aja sama yang itu. Oke, siap. Pokoknya nanti kita terus lah. Pokoknya saya doakan obsesi ini semakin diminati. Amin. Bukan hanya secara penonton ya, tapi maksudnya diminati secara narasumber. Jadi kita bisa sharing banyak ilmu. Dan buat semuanya, kenal atau kenal Mas Panggah tak? Wis tak kita lancangi. kenal Mas Panggah jenengan pengen sharing ilmu langsung hubungi aja. Oh iya. Ya, nanti di Instagramnya pasti ditulis ning ngisor kono kuwi. Nah, hubungi DM, Mas aku mbok kapan Pak sharing sekalian ben silaturahmi. Jadi kadang-kala banyak loh podcast itu ngobrol karena kenal Mas. Iya. Mergo kenal kita tamunya si duwe podcast maupun sing sumber ya gitu. Tapi kalau saya pomonen delalah aku ora kenal kali. Wah, nek podcastnya apa ya? Tak DM lah. Aku mbok gelem ngene. Nah, itu kita coba semacam itu. Nanti biar sharing ilmu tujuannya bagi ilmune kuwi. Sing larang nih kuwi niku. Iya kuwi. Bayangno kok sekolah we pirang jam tok we bayare larang, iki malah pirang-pirang jam. Mau ora kenal dosennya bareng ya. Nah, iki tok pirang jam lho maksudnya dalam arti berapa episode ini? Oh, udah banyak nih. Oh, pomone iku sak semester lho, San. Iya. Gratis sih, San. Gara-gara subscribe tok lho. Subscribe kok angel men. Nonton dadak di skip lho. Sobat-sobat ini gawe konten obsesi khusus ngobrol soal skip ngono ya. Ngobsesi lho ya. Ngobsesi. Ngobsesi. Nek NG-ne dihilangi kaya program TV itu. Sing ngono kae. Sing kae. Beda iki. Ana kanca-kanca ngertine kok ngono ya. Kok kuwi mau obsesi ya. Ngertine ilat Jawa. Oh. Ilat Jawa kan lebih gampang. Obsesi. Lho jane nek ilat Jawa ki malah ngono kok. Regane kok. Ya udah oke. Ngoten riyen hari ini. Iki apa prapenak banget to closing kok kaya ngono kuwi iki ngono kuwi apa? Closing statement iki kan ya sing setil lho. Lho kan aku duwe MC. Oke, Mas Pardiat Moko, Mas Moko. Ya. Oke, nanti lain kali mungkin saya pengen sharing-sharing lagi, mungkin jenengan pengen curhat apa, pengen ngobrolin apa, nanti silakan mampir kembali. Iki ngobsesi iki tamune ngono kuwi oke ngono oleh. Boleh. Aku mau sesuk nggawa wong 30 ngono iso kira-kira oleh ora? Waduh, iku dikira pengajian ini. Ora masalah. Jadi kan lumayan sak jam ngono kan ngomongnya pertanyaan kan genep 30 ngono lho. Ah kaya mulang iku ya. Gini ketok ganas lho, urung tahu to. Podcast itu 30 podcast pasal ngono. Ya enggak apa-apa. Itu lho aku kuwi iso wae nggih mode-mode ngono kuwi iso wae karek cari tempatnya nanti. Kan enggak mungkin di sini. Oh ngono. Iki aku nang kene karo bojoku jer untal-untelan kok. Loh, lain karo bojomu ra untel-untelan lah kapan anune. Lah iya. Wah, iki aku tadi engko solusi sehat. Oke, nanti mungkin ada hal aku rencana juga mau apa? Ngobsesi orang mau nenggon nih tok tadi mungkin nanti keluar kota juga. Oh, bisa. Anjang sana. Anjang sana. Ya. Anjang sana, anjang sini, anjang sono. Nah. Jadi ben juga lah tampilannya ben ra anjelai ya. Oke. Mas Moko matur nuwun sampun ya terima kasih bahasa Indonesia ya. Ya. Aku udah dikomplain. Terima kasih sudah mampir ke Ngobsesi. Semoga ngobsesi kali ini dapat mengobsesi kita semua. Ya. Matur nuwun Mas Moko. Ya. Ngobsesi. Ngobrol seputar seni.